Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, apakah pagi hari ini adalah pertemuan kita online untuk membahas mengenai materi Alkuna. Sebelumnya, pertemuan kemarin kita membahas mengenai Alkana. Sekarang kita akan membahas ikatan Alkuna. Mengapa seorang farmasis perlu belajar Alkuna? Karena beberapa obat yang digunakan pada pasien, ya, beberapanya memiliki gugus alkuna. Memang tidak dominan seperti gugus alkena, tapi ada beberapa contoh. Di antaranya adalah oksibutin, ya. Kita tahu oksibutin ini punya C, C, ya, dengan ikatan rangkap 3. Alkuna adalah ikatan rangkap 3 atau disebut sebagai ikatan sp. Kemudian ada acalabrutinib, ya, ini adalah obat kanker. Dia punya juga ikatan di sini alkuna. Kemudian ada pralateksat, ini juga obat untuk anti kanker, ya. Ini juga mempunyai ikatan alkuna terminal, ya. Jadi kalau oksibutin ini adalah obat antagonis muskarinik. Digunakan untuk apa? Biasanya untuk wanita yang gampang mudah kencing, tidak dapat mengatur frekuensi kencingnya sehingga mudah ngompol lah istilahnya, ya. Jadi obat ini digunakan untuk itu. Jadi oksibutin ini juga ada sediaan patch di mana ditempel nanti akan menyebabkan efek dia akan dapat mengontrol proses kencingnya sehingga tidak mengalami mengompol. Ini adalah oksibutinin, ya, sebetulnya seperti itu. Oke, saya akan lanjut. Alkuna secara rumus adalah CnH2n-2, ya, berbentuk linier dengan sudut yaitu 180. Ya, pengaruh hibridisasi pada panjang ikatan. Jadi, kita tahu ikatan tunggal itu adalah sp3, ikatan rangkap 2 adalah sp2, kemudian ikatan rangkap 3 adalah sp. Sifat dari persentase orbital s, ya, karena sp3 maka dia adalah 25%. Sedangkan SP2 adalah 33,3%, SP adalah 50%, ya. Kemudian panjang ikatan, ya, C dengan C pada ikatan SP1, SP3 atau ikatan tunggal adalah kurang lebih 1,5 Armstrong. Sedangkan SP2 1,4 atau 1,34% Armstrong. Kemudian ini adalah 1,2, ya, Armstrong. Jadi ibaratnya semakin banyak ikatan rangkapnya, ikatan alkena maupun alkuna, maka akan semakin pendek, ya. Kita juga tahu panjang ikatan CH-nya akan juga semakin pendek. Hal ini dikarenakan, ya, mengapa demikian? Overlapping orbital pada ikatan rangkap 3 sangat baik, ya. Jadi terjadi ikatan overlapping adalah penumpukan elektronnya itu sangat baik. Dan ikatan rangkap 3 terdiri atas satu ikatan sigma dan 2 ikatan pi, ya. Kalau seandainya ikatan alkena satu ikatan sigma dan satu ikatan pi, pada ikatan alkuna ini adalah terdapat 2 ikatan pi, ya. Kalau ikatan tunggal hanya satu ikatan, yaitu satu ikatan sigma.
Kemudian orbital sp terletak di dekat nukleus ya daripada orbital sp2 maupun sp3. Hal ini yang menyebabkan ya dia memiliki panjang ikatan yang sangat pendek daripada ikatan alkena maupun alkana. Ya, tata umumnya, tata namanya yaitu alkil asetilena atau itu menggunakan tata nama trivial atau IPEC-nya yaitu rantai induk ya, rantai yang paling terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Kemudian akhiran alkana dibuang diganti una, diberi nomor lokasi ikatan rangkap tiganya yang terkecil seperti ya 1, 2 berarti ini adalah 2 pentuna ya, kemudian atau asetil metil asetilena atau etil ya, ini kan etil metil ya, jadi ini kan tengah-tengahnya di sini ya, sehingga etil ya metil asetilena itu adalah tata nama secara trivial ya. Bentuk enuna mengandung ikatan rangkap 2 atau 3. Ya, seperti ini. Ya, satu karena prioritas antara alkena sama alkuna itu sama, maka tidak diprioritaskan di mana letaknya adalah oh ini satu atau seperti apa. Kalau ini adalah jadi pasti diprioritaskan dulu adalah alkenanya karena akan membentuk enuna ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maka hepten 1N6 una ya. Jadi heptenuna ya. Kemudian ini contoh ya. 4 metil ya di sini digunakan di posisi 1 ya ada una 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kok nggak dari sini karena nanti ada ikatan metil akan terlalu jauh ya, sehingga kalau dari sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kan jauh lebih rendah 4 kan, jadi 4 metil non 7N 1 una. Jadi pasti kalau ada alkena sama alkuna maka enuna ya, seperti itu. Atau kalau tata nama saya selalu menggunakan aplikasi, tidak menggunakan menghafal karena ini kan untuk tata nama ini sebenarnya pelajaran SMA ya, tidak lagi di perkuliahan. Di perkuliahan lebih kita aplikatif, reaksi, mekanisme dan lain-lain ya. Oke, gas asetilena ini digunakan untuk gas untuk mengelas ya. Kemudian juga untuk proses ini apa namanya pembakaran HAS juga menggunakan asetilena ya. Nah, ini adalah berikan nama-nama berikut ya. Salah satu tugas nanti kalian gambar, tidak saya udah tidak mengizinkan untuk menulis di kertas ya, karena di kertas itu udah zaman waktu kita SMA ya. Jadi pelajaran ini kan terus apa bedanya anak SMA sama mahasiswa, sehingga saya harapkan untuk menggunakan aplikasi ya, semua based on aplikasi, karena kita akan untuk selanjutnya kita akan melakukan semua analisis based on aplikasi. Gimana kalau kita ingin belajar komputasi kalau tidak menggunakan aplikasinya aja menggambar tidak bisa, sehingga dasar awal seorang farmasis ya di semester awal semester 1 pun itu kami sudah diajarkan bagaimana cara menggambar menggunakan aplikasi.
sehingga untuk kedepannya lebih mudah. Ya, ini adalah alkuna terminal. Apa yang dimaksud alkuna terminal? Yaitu alkuna yang mempunyai ikatan rangkap 3 pada ujung. Itu namanya alkuna terminal. Dan alkuna terminal ini bersifat asam ya. Disebabkan sifat keelektronegatifan orbital. Jadi sudah kita jelaskan bahwasanya ikatan rangkap 3 adalah sp dengan persentase orbital s 50, sehingga 50% ini lebih besar daripada orbital alkena maupun alkana atau sp2 maupun sp3 ya. Oke. Jadi kekuatan asam ini saat direaksikan dengan ONaOH dia tidak bereaksi. Kita bisa melihat karena H2O asam lebih kuat daripada alkuna ya. Jadi tidak akan bereaksi. Maka bereaksinya adalah bereaksi lindrar LiNH2 ya. Sehingga di sini akan bisa terbentuk suatu litium ya. Jadi ini suatu nekrofilik. Dengan asam kuat akan membentuk asetinilida. Jadi suatu untuk apa namanya khusus amina terminal. Kalau tidak terminal tidak bereaksi ya. Jadi seperti ini sama tadi reaksi lindrar. Kalau ini litium, ini natrium, sodium ya. Oke, sehingga akan larut ya. Jadi natrium asetilinida yang akan larut. Kemudian apabila diberikan suatu ion argentum, ini juga akan mengalami pengendapan. Tapi kalau ini dia bukan terminal, tidak akan bereaksi. Ya, manakah senyawa obat berikut yang membentuk endapan Ag? Jadi antara oksibutin, akalabrutinit, sama pelareksat, mana yang akan terbentuk endapan Ag? Kalian analisis yang akan mengalami pengendapan ya. Oke, sintesis alkuna. Sintesis alkuna yang pertama dapat dilakukan dehidrohalogenasi terhadap visinal dihalida dalam suatu basa kuat menggunakan KOH ataupun NaOH. Jadi terbentuk suatu alkana kemudian dipanaskan lagi akan terbentuk alkuna atau dengan reaksi lindlar ya natrium NH2 atau litium membentuk suatu alkuna. Oke, jadi kalau seandainya ada visinal ya dihalida, oke, dipanaskan akan terbentuk alkuna ya. Kemudian ini juga halida vinilik direaksikan dengan reaksi lindlar akan terbentuk alkuna juga. Oke. Contoh reaksi pembuatan dari alkuna ya. Seperti ini direaksikan dengan KOH maka akan terbentuk ya 2 bromo 1 butena direaksikan dengan reaksi lindrar akan terbentuk 1 butuna direaksikan dengan KOH juga terbentuk 1 butuna. Reaksi 2 tahap ya. Ini untuk terbentuknya suatu alkil halida
akan terbentuk menggunakan reaksi dua tahap. Yang pertama, suatu alkuna terminal direaksikan dengan perak silindar, oke, sehingga hasil dari natrium asetilida ini akan bisa direaksikan dengan alkil halida, contohnya 1-fluoropropana melalui reaksi SN2 akan terbentuk 2 heksuna. Jadi terjadi suatu penyerangan pada daerah C yang mengikat fluoro, sehingga fluoro adalah leaving group yang baik, dia akan pergi dan terbentuk demikian. Reaksi-reaksi alkuna diantaranya dia akan dapat diadisi sama seperti alkena ya dengan halogenasi ya, tapi bentuknya adalah bentuk seperti ini, adalah visinal ya, berseberangan. Kalau geminal adalah satu sisi. Tapi saat direaksikan kembali akan terbentuk semua XXX ya. Kemudian contohnya seperti ini, 1-propuna direaksikan dengan Br2 akan terbentuk trans 1,2 dibromo 1 propena. Kemudian direaksikan lagi akan terbentuk 1,234 tetrabromo propana. Adisi dengan hidrogen halida. Produknya yaitu Markov-Nikov, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin untuk atom H-nya. Berarti hanya akan masuk pertama seperti ini, kemudian lagi akan masuk di sebelah sini. Contoh, diberikan HCl1 propuna, maka H akan masuk di sini, Cl akan masuk di sana. Oke. Selesainya itu, maka dikasihkan lagi, akan terbentuk ya seperti ini. Akan masuk yang paling banyak. Oke. Dengan bereaksi katalis atau hidrogenasi akan menjadi alkana ya. Kemarin ada mengatakan, Pak Gale apa ini nggak salah soalnya NiPt atau PDD ini sama semua, boleh logam-logam apapun yang dapat mengumpulkan hidrogen bisa ya. Jadi ini bukan hafalan, jadi apa namanya, bermain logika saja untuk reaksi-reaksi dalam kimia sintesis maupun ini kan mata pelajaran ini kan mengulang pada mata kuliah apa namanya kimia-kimia yang lalu ya. Oke. Hidrasi alkuna dengan katalis Hg, maka akan terbentuk produk enol yang tidak stabil, akan membentuk keton. Jadi langsung aja akan terbentuk produk keton ya. Karena ini enol, karena ini kan gugus enol, N sama alkohol itu disebut enol, ini tidak stabil, dia lebih stabil akan terbentuk produk keton dengan reaksi tautomeri ketoenol. Apa yang dimaksud tautomeri? Tautomeri adalah perpindahan proton. Resonansi adalah perpindahan apa elektron ya. Seperti ini. Kalau 2 butuna maka akan terbentuk 2 butanon ya. Kemudian kalau 1 propuna akan terbentuk 2 propanon, pasti terbentuk ketonnya, tidak terbentuk bentuk enol. Oke, hidroborasi atau oksidasi alkuna ya, digunakan yang sama seperti kemarin waktu mata kuliah alkena, cuma di sini kan rangkapnya rangkap 3.
Ya, boran dalam THF akan terbentuk. Boran ini sangat regioselektif, di mana dia akan mengikat pada gugus yang paling kecil, ya. Seperti ini, kemudian dilakukan proses oksidasi alkuna akan membentuk enol, tapi enol tidak stabil, akan membentuk gugus keton. Apabila dia terminal, maka akan terbentuk hasil akhirnya di sini. Boran akan berikatan di sini, dua di sini, ya. Dilakukan oksidasi alkuna dengan H2O2, ya, air dan NaOH akan berbentuk produk yang disebut sebagai heksanal, ya, yang akan terbentuk. Oke, sekarang tugas yang saya akan berikan, ya, peralat teksat apabila diberikan Ag, kemudian diberikan reaksi Lindlar, diberikan 2 molekul Br2 dan HGO, ya, dalam suasana asam, produk apa saja yang terbentuk, ya. Ini tidak digambar di kertas, ya. Saya tidak menerima. Kemarin oke, nggak masalah. Saya masih memberikan kelonggaran. Untuk kali ini wajib digambar di aplikasi, karena bagaimanapun semester-semester atas akan menggunakan aplikasi, sehingga harus dilakukan mau tidak mau. Kalau tidak dipaksa demikian, maka saya harapkan, ya, saya akan memaksa kalian untuk menggunakan aplikasi. Kalau tidak, maka kita akan jauh ketinggal, ya, karena semua di semester atas, baik itu kalian besok kerja sebagai seorang farmasis, dimanapun kita membutuhkan aplikasi itu untuk memprediksikan toksisitas, kemudian memprediksikan apakah dia mudah bereaksi atau tidak. Semua harus digambar based on aplikasi, sehingga saya harapkan dikerjakan, ya, dengan cara menggambar menggunakan di aplikasi. Kalau seandainya tidak, saya tidak menerima, karena bagaimanapun di handphone juga bisa. Kalau seandainya tidak punya laptop, kan punya handphone, ya. Di smartphone itu juga udah banyak aplikasi yang fitur-fitur digunakan. Jadi saya harapkan untuk menggunakan aplikasi. Oke, saya akhiri. Saya tidak lama-lama di sini. Materinya sedikit saja karena saya harap kalian bisa mengulang, ya, video ini berkali-kali. Kalau terlalu panjang kalian juga pusing juga, ya. Oke, saya akhiri. Semoga topik kali ini bermanfaat pada diri saya dan diri Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.